Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan adanya sumber belajar, yang mana dalam setiap kegiatan pembelajaran pasti ada pula di dalamnya itu sumber belajar. Apa sih kegunaan dari sumber belajar? Tentunya sesuatu yang akan kita jadikan bahan ataupun sesuatu yang akan disampaikan itu merupakan akan dibentuk menjadi sebuah bahan, dan bahan itulah yang disebut dengan sumber belajar. Adapun sumber belajar yang akan kita bahas pada kali ini berkaitan dengan mata pelajaran fikih, khususnya yakni yang membahas terkait dengan adanya khitan. Kira-kira untuk khitan, apa saja yang perlu kita ketahui, perlu kita pahami kaitan-kaitan yang berkaitan dengan khitan itu sendiri. Di sini mari kita buka di slide kedua. Apa yang akan kita temukan di slide kedua ini? Di slide kedua terdapat adanya daftar isi terkait dengan adanya sumber belajar ini. Isi yang ada di dalam sumber belajar tentunya yang pertama harus ada di daftar isi dulu. Apa saja isi di dalamnya? Paling atas di sana ada definisi. Terus ada panah di sana yang berkaitan dengan sejarah. Ada panah selanjutnya itu ada hukum, dalil, waktu, manfaat dari khitan itu sendiri. Yang terakhir itu adalah manfaat dari khitan sendiri. Jadi itu daftar isi yang akan kita bahas pada pertemuan sumber belajar terkait dengan khitan yang materi fikih ini. Baiklah, untuk yang pertama kita harus mengetahui pengertian khitan. Di sana ada gambar. Di dalam sumber belajar itu ada gambar orang yang sedang melakukan hajatan dengan boneka-boneka ataupun balon-balon yang ada di atasnya tentunya juga itu, dan ada anak-anak yang sedang berkopiah menunjukkan bahwasanya anak tersebut baru dikhitan dan sedang melakukan hajatan, yakni selamatan khitan. Itu gambar yang ada di sumber belajar kali ini. Adapun pengertiannya adalah khitan secara bahasa. Khitan itu berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya secara bahasa itu adalah memotong. Secara istilah ataupun terminologi ini ada dua. Pengertian khitan itu ada dua. Yang pertama untuk laki-laki. Pengertian khitan untuk laki-laki yakni memotong kulit zakar ataupun penis sehingga menjadi terbuka. Artinya ada kulit yang berada di luar zakar, yang paling ujung, yang paling depan itulah yang disebut atau yang dipotong. Itu yang disebut dengan khitan. Ini untuk khitan untuk laki-laki. Namun untuk perempuan berbeda lagi. Karena bentuk alat kemaluan itu berbeda antara laki-laki dan perempuan, tentu bentuk dan cara pelaksanaan khitannya juga berbeda. Namun secara umum kebanyakan khitan hanya diartikan kepada kaum laki-laki. Karena di masyarakat yang umum, yang sering kita lihat, yang sering dibuat hajatan selamatan itu yakni berkaitan dengan khitan untuk laki-laki. Sedangkan khitan untuk perempuan di masyarakat tidak umum ataupun tidak lumrah dilaksanakan. Karena memang untuk perempuan sendiri pengertian dari khitan secara perempuan yakni membuang bagian dalam faraj ataupun vagina
yaitu ujung kelentit atau gumpalan jaringan kecil yang terdapat pada ujung lubang vulva pada bagian atas kemaluan wanita. Itu untuk pengertian khitan untuk perempuan. Kalau laki-laki itu izar namanya, yang dipotong itu izar namanya. Kalau perempuan haft itu namanya ya. Nah, kulit yang dipotong itu namanya haft kalau untuk perempuan. Itu ya pengertian dari khitan, baik secara bahasa ataupun secara istilah, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan. Selanjutnya kita beralih ke sejarah. Sejarah terkait dengan adanya khitan itu sendiri. Tentunya apapun yang kita lakukan saat ini, apakah itu terkait dengan adanya khitan, adanya pelaksanaan sholat, pelaksanaan puasa, itu memiliki sejarah-sejarah yang ada di dalam Islam, yang berkaitan dengan nabi-nabi sejak zaman dahulu. Dan tentunya untuk khitan sendiri itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim, atau pendapat lain sejak zaman Nabi Adam. Jadi ada perbedaan dua pendapat antara Nabi Ibrahim dan Nabi Adam di sini. Tentunya kedua pendapat itu memiliki pengambilan ataupun referensi-referensi juga yang bisa dijadikan sebagai pengkuat dari pendapat itu, baik dari zaman Nabi Adam ataupun sejak zaman Nabi Ibrahim, terkait dengan asal muasal ataupun sejarah terjadinya khitan. Selanjutnya, sekarang lanjut kepada hukum khitan ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat ulama terkait dengan hukum khitan. Ada tiga ulama. Yang pertama yakni menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, itu hukum khitan itu wajib bagi laki-laki dan juga wajib bagi perempuan. Itu karena kita merupakan bagian dari Imam Syafi'i, maka tentu kita merasa baik laki-laki ataupun perempuan itu wajib. Namun berbeda lagi dengan pendapat dari Imam Hanafi atau Hanafiyah di sini. Yang di atas Syafi'iyah, yang kedua itu Hanafiyah. Wajib bagi laki-laki, keutamaan bagi perempuan. Jadi yang wajib hanya untuk laki-laki, namun untuk perempuan itu utama, lebih utama di khitan. Tidak di khitan pun mereka tidak diwajibkan kalau untuk perempuan. Sehingga yang tampak di masyarakat, karena tidak wajib bagi perempuan, banyak masyarakat yang mungkin tidak melaksanakan khitan untuk perempuan. Itu mungkin mengambil aliran dari Hanafiyah ini. Namun untuk Imam Malikiyah berbeda lagi, atau Imam Maliki, yakni sunnah hukumnya adalah hukum khitan, sunnah bagi laki-laki, sunnah juga bagi perempuan. Jadi kalau yang Syafi'iyah itu wajib semua, kalau yang Malikiyah sunnah semua, baik laki-laki ataupun perempuan itu hukumnya sunnah. Nah, itu adalah hukum menurut imam-imam yang sudah termasyhur yang kita kenal ini. Selanjutnya dalil pengambilannya yakni pengambilan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 124 dan Quran surah An-Nahl ayat 123. Itu pengambilan ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk perintah bahwasanya memang khitan itu benar-benar adalah perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, waktu bagi laki-laki, waktu pelaksanaan khitan itu setelah baligh dan berakal. Nah, ini waktu untuk laki-laki. Jadi setelah baligh, setelah berakal, setelah agak-agak kira-kira untuk saat ini SD lah, sekitar kelas 4, kelas 5 itu ya. Itu atau ada yang sampai kelas 6. Itu waktu bagi laki-laki pelaksanaan khitannya. Namun dewasa ini pelaksanaan khitan banyak yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga banyak yang masih anak kecil sudah melaksanakan khitan.
Dan waktu untuk perempuan secepat-cepatnya atau masih balita. Itu sudah dilaksanakan, eee, sunat atau khitan bagi seorang perempuan masih masih balita itu. Selanjutnya, keutamaan khitan. Adapun keutamaan khitan merupakan pangkal fitrah syiar Islam dalam syariat. Khitan merupakan salah satu masalah yang membawa kesempurnaan ad-din yang disyariatkan oleh Allah lewat lisan Nabi Ibrahim, sebagaimana pendapat dalam Quran surah 16 123. Khitan itu membedakan kaum muslim daripada pengikut agama lain. Khitan merupakan pernyataan ubudiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala, ketaatan pelaksanaan perintah, hukum dan kekuasaannya. Jadi kalau kita sudah melaksanakan khitan berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah. Itu untuk membedakan dengan agama selain. Jadi kalau agama lain tidak ada perintah khitan, yang ada cuma agama Islam. Dan namun untuk saat ini banyak agama-agama lain eh, sudah bukan agamanya yang memerintah, tapi orang yang beragama non-Islam ada yang sebagian melaksanakan khitan. Nah, itu saja mungkin sekedar ilmu pengetahuan terkait dengan adanya khitan. Kita akhiri pembahasan terkait dengan sumber belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.